Saya Lisnandra kembali berperan sebagai kepala ruangan. Saya Yadun Ijriya sebagai berperan sebagai perawat 1. Saya Anissa Salmarianti sebagai perawat 2. Hai. Saya Nida Salma Hayati, di sini saya berperan sebagai dokter Salsa. Saya Sri Lestari Febriani berperan sebagai ahli gizi. Hai, saya Anissa Maulida Safira sebagai keluarga pasien. Hai, saya Febri sebagai Ibu Yanti. Di Rumah Sakit Balai Tasik terdapat suatu ruangan, yaitu ruangan melati. Ruang melati menggunakan falsafah teori Florence Nightingale untuk melandasi semua kegiatan dan aktivitas di ruangan tersebut. Di ruangan ini memiliki dinding ruangan yang dicat warna krim yang lembut sehingga pencahayaannya yang menjadi terang, dan jendela-jendela di ruangan tersebut menghadap keluar sehingga udara yang segar akan masuk ketika jendela itu dibuka dan memberikan rasa nyaman dan segar terhadap pasien. Pada pagi hari pukul 07.30 Selasa tanggal 17 Desember 2023, para perawat di ruangan mawar melakukan keliling pada setiap ruangan. Kemudian perawat memasuki kamar nomor 202, ruang melati dengan pasien atas nama Ibu Yanti. Selamat pagi, Dek. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim kesehatan di Ruang Melati, khususnya di 202. Perkenalkan dulu, saya Lisnandra kembali sebagai kepala ruangan di Ruang Melati, ditemani dengan Saya dokter Salsa. Saya perawat Yazna. Saya perawat Anissa. Dia untuk kondisi ibunya bagaimana? Ibu saya ini kan sudah demam ya dok, disertai batuk-batuk juga. Sudah 5 hari tapi belum ada perkembangan, bahkan sekarang terlihat lebih lemas. Gimana ya? Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Silakan dok. Bu, maaf, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Iya, Dok. Baik, Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Baik, Bu. Untuk selanjutnya yaitu saya akan berdiskusi dengan tim yang lain untuk merencanakan tindakan yang lebih lanjut lagi. Untuk selanjutnya, kami izin pamit ya, Bu. Untuk sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup sus, terima kasih sus. Baik, kami izin pamit ya, Bu. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sus. Ya. Tim, hari ini kita akan menangani pasien yang bernama Ibu Yanti di ruang 202 dengan keluhan demam, batuk, dan sesak napas ringan. Menurut teori Florence Nightingale ini, komponen penting untuk penyembuhan pasien yaitu terdiri dari lingkungan yang bersih, ventilasi yang baik, dan dukungan dari nutrisi. Saya harap tim dapat mengikuti teori Florence Nightingale ini untuk membantu proses pemulihan pada pasien bernama Ibu Yanti. Secara medis, saya menduga infeksi pernapasan ini disebabkan oleh daya tahan tubuh rendah dan kurangnya kondisi lingkungan yang mendukung pemulihan. Tim perawat perlu fokus pada kebersihan dan kenyamanan pasien agar pemulihan lebih cepat. Baik, Dok. Baik, Sus. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Gimana keadaannya, Bu, sekarang? Terus agak gerah. Oh, agak gerah ya. Oh, pantesan. Kenapa ini jendelanya nggak dibuka ya? Ini harus dibuka ya, Bu. Karena dapat membantu udara yang dari luar yang bersih masuk. Ventilasi ini membantu mengurangi udara yang lembab masuk ke dalam dan dapat memperburuk infeksi paru-paru. Kenapa ventilasi itu penting, Bu? Karena menurut Nightingale, udara yang segar dapat membantu mengusir bau yang tidak sedap, mengurangi risiko infeksi, dan dapat udara yang segar masuk ke pernapasan.
Adek, ini lingkungannya juga harus dibersihkan ya, karena dapat berikan rasa nyaman ke pasiennya juga. Ya Dek, biar kumannya tidak berkembang biak. Oh iya, mohon maaf sus. Ibu, saya akan membantu merapikan leher ibu ya, karena ini akan membuat tubuh ibu merasa lebih nyaman. Terima kasih, saya merasa gerah dan kurang nyaman sekali tadi. Baik, menjaga lingkungan ini bukan hanya untuk meningkatkan kenyamanan saja, tetapi juga untuk mencegah infeksi kulit agar tidak memperburuk kondisi ibu ya. Baik Adek, untuk selanjutnya saya izin pamit ya bersama rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, ini saya bawa bubur yang mudah dicerna dan saya juga bawa susu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya tidak terlalu semangat. Memang infeksi seperti ini menurunkan nafsu makan, tapi ibu harus makan walaupun sedikit. Karena sumber makanan ini adalah sumber energi untuk tubuh ibu. Ibu makan ya. Ini untuk kebaikan ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Ibu, mohon maaf, apakah Ibu bisa ke ruang perawatan terlebih dahulu? Kami tunggu di sana ya Ibu. Iya siap. Baik, terima kasih sus. Terima kasih. Ibu, apakah benar ini dengan keluarga Ibu Yanti? Iya, saya dengan anaknya. Iya, di sini saya mau mengedukasi Ibu untuk pemulihan di rumah ya Bu. Pastikan rumah Ibu lingkungannya bersih, ventilasinya juga baik, buka jendela tiap pagi hari untuk menghirup udara yang segar. Pastikan juga kebersihan kamar Ibu selalu bersih ya Bu, supaya tidak ada debu dan kuman. Baik, saya akan pastikan kebersihan di lingkungan rumah akan tetap bersih. Dorong Ibu juga supaya tetap makan dan minum walaupun hanya sedikit-sedikit, karena asupan dari nutrisi merupakan dorongan yang sangat penting dalam proses pemulihan. Terima kasih sus. Iya, sama-sama. Bagaimana hasil dari Ibu Yanti setelah dilakukan perawatan? Bagaimana juga cara hasil dari sudut pandang perawat? Beliau merasa jauh lebih segar dan nyaman setelah dilakukan perawatan lingkungan. Kalau menurut Ami Gigi? Bu Yanti mulai makan bubur dengan baik dan saya mengamati peningkatan energi dan asupan nutrisinya. Dan bagaimana cara pandang dokter? Saya melihat kemajuan yang signifikan. Tim sudah melakukan penelitian yang tepat dengan teori Nightingale. Mari teruskan pantauan selama beberapa hari ke depan. Tim kerja kita sangat luar biasa dengan melalui pendekatan holistik dari teori Florence Nightingale ini, dimulai dari ventilasinya yang baik, lalu kebersihannya yang bersih, dan dorongan dari nutrisinya sehingga bisa membantu dan mempercepat pemulihan dari Ibu Yanti. Memastikan ruangan yang bersih dan ventilasi yang baik juga memberikan dampak yang nyata bagi kenyamanan pasien. Kita juga melihat bagaimana nutrisi sederhana dapat meningkatkan daya tubuh pasien. Kita juga harus menekankan teori Florence Nightingale ini karena sudah terbukti sangat relevan hingga saat ini. Tahukah kalian bahwa lingkungan yang bersih merupakan salah satu proses dari penyembuhan seorang pasien? Lantas siapa yang sebenarnya yang mengemukakan bahwa lingkungan itu sangat penting? Dan apakah hanya lingkungan saja? Atau ada teori yang lain tentang hal ini? Hal ini merupakan perjalanan dari Florence Nightingale yang mengemukakan pendapat bahwa lingkungan sangat penting untuk kesehatan kita. Florence menginginkan setiap pasien dapat sembuh bukan hanya karena obat semata, tetapi karena lingkungan yang sangat mendukung. Sekian dari kelompok 5 kelas 1B. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah. Terima kasih.
Yeay.